Halo teman-teman pintar. Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sih energi seekor elang untuk terbang tinggi? Atau dari mana seekor kelinci mendapatkan tenaga untuk melompat-lompat? Jawabannya ada pada sebuah proses luar biasa yang disebut rantai makanan. Hari ini, kita akan mengupas tuntas tentang perjalanan energi yang menakjubkan ini. Siap? Secara sederhana, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ini adalah cara energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Kunci utamanya adalah perpindahan energi. Anak panah dalam diagram rantai makanan tidak hanya berarti memakan, tapi juga menunjukkan arah energi itu mengalir. Apakah kalian bisa melihat hubungan antar makhluk hidup pada gambar ini? Gambar ini merupakan contoh yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh elang. Sewaktu-waktu elang akan mati dan diurai oleh jamur atau bakteri. Kemudian tanah menjadi subur dan tumbuh rumput, sehingga siklusnya menjadi berulang terus-menerus. Dalam setiap rantai makanan, ada 3 peran utama yang sangat penting. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, produsen. Mereka ini hebat loh, karena bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah semua tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk fotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya adalah konsumen. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri, jadi mereka mendapatkan energi dengan memakan makhluk hidup lain. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Contoh di atas adalah hewan kelinci, belalang, dan ulat memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Lalu ada konsumen tingkat 2. Mereka adalah karnivora yang memakan herbivora. Contohnya yaitu elang, ular, dan katak. Seperti contoh pada rantai makanan sebelumnya, elang memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Atau katak yang memakan belalang, atau ular yang memakan tikus. Di puncaknya ada konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Mereka adalah predator teratas dalam rantai makanan, yang biasanya tidak punya pemangsa alami. Contohnya adalah elang atau harimau. Terakhir, tapi tak kalah penting, adalah pengurai atau dekomposer. Ketika produsen dan konsumen mati, para pengurai seperti jamur dan bakteri akan menguraikan jasad mereka. Hasilnya adalah nutrisi yang kembali ke tanah dan akan digunakan lagi oleh produsen. Hebat kan? Siklusnya berputar terus. Sekarang, mari kita lihat contoh di ekosistem sawah. Padi adalah produsen. Tikus yang memakan padi adalah konsumen tingkat 1. Ular yang memakan tikus adalah konsumen tingkat 2. Dan elang yang memangsa ular adalah konsumen puncak. Lalu, apa yang terjadi jika salah satu rantai ini putus? Bayangkan jika semua ular di sawah diburu manusia. Apa akibatnya? Betul, populasi tikus akan meledak karena tidak ada yang memangsa. Mereka akan merusak tanaman padi dan petani bisa gagal panen. Ini membuktikan bahwa setiap makhluk hidup dalam rantai makanan punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jika satu komponen terganggu, seluruh ekosistem bisa ikut terganggu.